Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang berjudul Analis PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Toba dan Sumatera. Nah, dan saya sendiri, nama saya Irfan Nathanael Siregar, NPM 198220152. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan teoritis. Produk domestik regional bruto atau PDRB. PDRB merupakan sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya. Nah, keberhasilan pembangunan ekonomi dengan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya dapat dinilai besarnya tingkat pertumbuhannya. Nah, pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik tahun 2012 yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh unit usaha dalam suatu wilayah yang merupakan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu langsung dan tidak langsung untuk alokasinya. PDRB atas dasar keberlakuannya atau dikenal dengan PDRB yang disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. PDRB HDEB dapat menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah. Semakin besarnya PDRB, maka semakin besar pula kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, dan begitu juga sebaliknya. Sementara itu PDRB dasar harga konstanta atau ADHK disusun dengan berdasarkan harga pada tahun dasar. PDRB ADHK bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan melihat perkembangan pendapatan agregat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan dan pembangunan di suatu wilayah. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahannya secara output atau nasionalnya. Dan menurut Gosnet, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapital dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri terjadi oleh adanya kemajuan dan penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai keadaan yang ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laju pertumbuhan PDRB. PDRB dikurang PDRB per PDRB kurang 1 kali 100%. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan melihat pertumbuhan real dan PDRB atas dasar harga konstan, di mana perubahan harga sebuah dibilang, sehingga yang perubahan apakah saja yang diperhatikan. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi dapat diformulasikan sebagai berikut. Nah, sekarang tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun melalui perbandingan antara pendapatan nasional pada tahun tertentu. Dan yang kedua, konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam mendapatkan per kapita oleh pemerintah suatu negara pada umumnya adalah suatu produk domestik bruto. Yang ketiga, pendapatan per kapita menunjukkan pula yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan per kapita oleh pemerintah suatu negara pada umumnya adalah suatu domestik bruto. Pendapatan per kapita menunjukkan pula apakah pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil, seberapa besar keberhasilan tersebut, dan akibat apa yang dipungut dalam penghasilan tersebut. PDRB per kapita sama dengan PDRB per penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB yang kepala per orang per satu konstanta berguna untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah. Formulasi perhitungan PDRB disajikan sebagai berikut dan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Al-Hafiji Siregar. Nama saya Al-Hafiji Siregar, NPM 198220203. Struktur perekonomian dan pergeseran ekonomi. Secara teoritis, ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai sisi. Peranan sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam presentasi menunjukkan besarnya peranan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Proses penumbuhan suatu wilayah yang sedang berkembang akan tercermin dari pergeseran sektor ekonominya. Misalnya, pergeseran sektor ekonomi tradisional di mana sektor pertanian akan mengalami penurunan, namun di sisi lain, sektor non-pertanian akan mengalami peningkatan. Dalam jangka panjang, akan terjadi perubahan struktur perekonomian suatu daerah yang semula mengandalkan sektor pertanian, beralih menuju sektor industri. Dari sisi tenaga kerja, akan
terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian desa ke sektor industri kota, sehingga menyebabkan kontribusi sektor industri meningkat. Faktor penyebab terjadinya perubahan struktur perekonomian antara lain ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta modal dan investasi yang masuk ke suatu daerah. Untuk menghitung peranan suatu lapangan usaha di dalam perekonomian suatu wilayah digunakan formulasi sebagai berikut. Distribusi PDRBI sama dengan PDRBI per sigma PDRB kali 100%. Indeks harga implisit. Indeks harga implisit adalah suatu indeks harga yang diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan untuk masing-masing kategori. Indeks harga implisit menggambarkan tingkat perubahan harga secara umum dan seluruh komoditas, baik barang maupun jasa yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. Sektor basis dan non-basis. Arsyad menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain, maka semakin maju pula pertumbuhan wilayah tersebut. Mengacu pada teori ekonomi basis tersebut, maka Arsyad menjelaskan bahwa teknik location question dapat membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi 2 golongan, yaitu 1. Kegiatan lapangan usaha ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. 2. Kegiatan lapangan usaha ekonomi yang hanya dapat melayani pasar di daerah itu sendiri, dinamakan sektor ekonomi tidak potensial atau non-basis atau lokal industri. Metodologi perhitungan PDRB menurut lapangan usaha. Perhitungan PDRB menurut lapangan usaha disebut juga dengan perhitungan PDRB melalui pendekatan produksi. Pendekatan produksi dilakukan dengan menghitung nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi. Perhitungan PDRB melalui pendekatan produksi disebut juga penghitungan melalui nilai tambah atau value added. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai konsumsi sedangkan konsumsi adalah nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input dalam proses produksi. Barang dan jasa yang termasuk input adalah bahan baku atau bahan penolong yang biasanya habis dalam sekali. Sementara itu, pengeluaran atas balas jasa faktor produksi seperti upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan yang diterima perusahaan bukan termasuk konsumsi. Konsumsi antara. Begitu juga dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto, bukan merupakan konsumsi antara. Formulasi yang digunakan untuk menghitung PDRB dengan pendekatan produksi adalah sebagai berikut. Analisis PDRB menurut lapangan usaha. Analisis PDRB menurut lapangan usaha. Dalam publikasi ini, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang terdiri dari tabel silang, grafik, maupun indikator proporsi. Selain itu, terdapat beberapa metode analisis data yang digunakan diantaranya 1. Analisis location question atau LQ digunakan untuk menentukan sektor basis dan non-basis dalam perekonomian wilayah. 2. Analisis shift share untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah. 3. Analisis tipologi klasen digunakan untuk melihat posisi pertumbuhan dan faktor sektor tersebut dalam membentuk perekonomian di suatu wilayah. Perkenalkan, nama saya Dina Christine Maulung, NPM 198220184. Saya akan menjelaskan pembahasan dari materi kami. Yang pertama, gambaran ekonomi Kabupaten Toba. Kita dapat melihat perkembangan nilai PDRB Kabupaten Toba selama 11 tahun terakhir pada gambar 41. Pada tahun 2010 sampai 2020, nilai nominal PDRB meningkat. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2020 sebesar 78 miliar rupiah. Yang kedua, gambaran ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Kita dapat melihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara selama 10 tahun terakhir pada gambar 42. Pada tahun 2010 sampai 2019, nilai nominal PDRB meningkat. Nilai tersebut sebesar 38 miliar rupiah pada tahun 2019.
Proyeksi PDRB Kabupaten Toba atas dasar harga konstan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada Kabupaten Toba pada 5 tahun mendatang terdapat pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp70.555.665. Yang keempat, proyeksi PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga bulan konstan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB atas dasar